Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Ngobras kembali menjumpai Anda. Tentunya masih bersama dengan podcast Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah, seperti podcast di edisi sebelumnya, kita selalu membahas tema-tema yang menarik yang memang secara khusus kita informasikan kepada masyarakat. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan BPJS ini pemirsa gitu. Nah, apa yang akan kita bincangkan dengan perwakilan dari BPJS yaitu terkait dengan fasilitas pelayanan pasien BPJS di Fasiankes. Nah, sebelumnya ini pimpinan BPJS Cabang Keraksaan sendiri yang akan hadir. Namun karena berhalangan dan ada kegiatan saat ini diwakili oleh Mas Triaji Windiarta Sundoko, beliau selaku staf penjamin manfaat dan pengelolaan Faskes BPJS Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Halo Mas Haji. Halo Mbak. Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, pertama kali nih ya ketemu di Ngobras ini. Betul. Ngobrol asik dan sehat gitu, podcast Dinkes Kabupaten Probolinggo. Okay. Ya, seperti yang saya singgung di awal tadi Mas Haji, tema kita saat ini adalah BPJS berkaitan dengan fasilitas pelayanan pasien BPJS di Fasiankes. Okay. Nah, Mas Haji, kita ketahui bersama kan bahwasanya BPJS Kesehatan merupakan badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, di mana jaminan yang diberikan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Nah, bagi masyarakat yang telah tercover BPJS ini atau yang telah tercover di BPJS Kesehatan bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Faskes. Nah, kita akan ngobrol nih bersama dengan Mas Aji. Kira-kira ini Mas Aji, jenis-jenis Fasiankes itu apa aja Mas? Sebelum kita ke materi selanjutnya. Oke, baik. Jenis-jenis Fasiankes di wilayah nasional ya Mbak ya, di NKRI ini dengan program namanya JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia ini ada beberapa Faskes Mbak. Jadi yang pertama fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yaitu terdiri dari puskesmas, klinik, kalau Mbak Amel tahu ya, klinik, ada dokter umum, ada dokter gigi, ada apotek dan segala macamnya. Lalu ada Faskes tingkat kesehatan lanjutan, yaitu ada rumah sakit, ada klinik utama, ada rumah sakit khusus Mbak. Rumah sakit khusus itu biasanya khusus ibu dan anak, seperti itu. Jadi ada beberapa layanan yang biasanya sebelum peserta itu ke fasilitas kesehatan lanjut, mereka harus ke fasilitas pertama terlebih dahulu jika kondisinya tidak emergensi, seperti itu Mbak. Oh gitu. Okay. Kalau ini lagi ada istilah baru yang juga saya baru tahu, Mbak, KRIS ya, kelas rawat inap standar. Nah itu apa itu maksudnya Mas Haji? Jadi gini Mbak, Pak Jokowi yang sebelumnya presiden itu setelah menekan Perpres nomor 59 tahun 2024 untuk penyelenggaraan KRIS ini Mbak. Namun penyelenggaraan KRIS ini diharapkan jadi rumah sakit itu ada beberapa item, kalau nggak salah ada 12 item Mbak, jadi ada pemenuhan standarnya. Jadi setiap rumah sakit itu diharapkan dari Sabang sampai Merauke itu sama Mbak. Jadi entah dari jumlah dalam satu kamar itu ada berapa bed, entah di dalam samping bed itu ada lemari untuk penyimpanan barang pasien, entah untuk ventilasi pasien, seperti itu harus sama. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harus sama Mbak. Jadi dari Perpres itu diharapkan dari Juni 2025 itu sudah berjalan Mbak. Nah sebelum itu kita lakukan evaluasi bersama dari Kemenkes dan segala macamnya, ini kita lakukan evaluasi, diharapkan rumah sakit sudah mulai menata seperti itu Mbak. Jadi kan terkait iuran dan segala macamnya itu bakal dievaluasi lebih lanjut seperti itu. Berarti rumah sakit seperti apapun kemudian tempatnya dimanapun sama nantinya ya? bakalnya sama Mbak, diharapkan seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan lagi ya Mbak ya, peserta mendapatkan pelayanan di rumah sakit rawat inap di kota atau di desa itu tidak ada lagi pelayanan yang berbeda seperti itu. Tidak membedakan pelayanan lah gitu ya Mas ya. Diharapkan seperti itu. Mas, kemudian jenis layanan apa saja yang kemudian bisa ditanggung atau di-cover oleh BPJS Kesehatan? Oke, kita bagi dua terlebih dahulu ya Mbak. Kalau yang pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Ya, tadi ya seperti yang di awal. Misal peserta dapat ke puskesmas atau klinik ya Mbak ya. Di sana bisa mendapatkan pelayanan administrasi seperti biasa. Dokter, tapi dokternya dokter umum dengan pelayanan non spesialistik Mbak. Gitu. Jadi di sana dapat juga obat-obatan di apotek yang bekerja sama di dalam puskesmas atau di klinik, ataupun
di laboratorium dasar di puskesmas, seperti itu, ataupun rawat inap di puskesmas, Mbak, itu ada. Jadi jadi tingkat pertama itu sudah sebenarnya cuma lengkap, cuman untuk kasus-kasus yang non spesialistik. Non spesialis tadi, dokternya dokter umum ya. Iya betul, Mbak, dokter umum dan dokter gigi seperti itu. Nah, untuk yang fasilitas kesehatan tingkat lanjut, peserta itu dapat berkomunikasi langsung dan dikasih advice sama dokter ya, Mbak ya. Itu dokternya langsung dengan spesialis, Mbak, maupun subspesialis. Jadi kalau di FKTP dengan dokter umum ya, Mbak ya, misal dia sakit paru dan butuh spesialistik, ketemunya di rumah sakit dengan dokter paru. Dirujuk itu tadi ya? Iya betul, seperti itu. Jadi untuk kekhususannya nanti dengan diagnosa yang spesialistik untuk yang di rumah sakit, Mbak, seperti itu. Oke. Lalu Mas, ini kan ada istilah juga ini pelayanan kesehatan yang ditanggung dengan program pemerintah, kan ada BPJS pemerintah, ada BPJS mandiri. Nah itu apa bedanya, Mas? Jadi gini, Mbak, apakah beda pelayanan juga? Sama, Mbak. Jadi untuk BPJS JKN KIS yang ditanggung oleh pemerintah, Mbak, peserta itu tidak membayar iuran setiap bulannya, Mbak. Jadi semua iurannya, misal satu keluarga itu ada 5 orang ya, Mbak ya, 5 orang itu ditanggung oleh pemerintah. Terbagi jadi 2 lagi, Mbak. Jadi penerima bantuan iuran yang pusat maupun yang daerah, gitu. Nah, untuk yang iurannya tidak dijamin pemerintah itu ada beberapa segmen lagi, Mbak. Seperti pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah ini seperti karyawan di perusahaan, entah pegawai negeri di dinas-dinas seperti itu, maupun pekerja bukan penerima upah, yaitu peserta mandiri yang biasanya iuran setiap bulan seperti itu, Mbak. Oh, gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan, Mbak. Yang secara mandiri ataupun yang asuransi yang ditanggung pemerintah, gitu. Lalu Mas, setelah masyarakat masuk dalam program BPJS, layanan apa saja yang akan diterima si pasien ini apabila kemudian telah mendaftar sebagai pasien atau peserta BPJS? Oh, ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang nomor 3 tadi, Mbak. Pelayanan yang dapat didapatkan oleh peserta setelah mendapatkan kartu BPJS ya, Mbak ya, itu banyak. Jadi di fase tingkat pertama, jika peserta mengalami keluhan pelayanan kesehatan, peserta bisa datang ke Vaskes yang sudah terdaftar di JKN mobilnya, seperti itu, Mbak. Misal terdaftarnya di Puskesmas Karaksaan, peserta mengalami pusing atau sakit gigi ya, Mbak ya, peserta bisa langsung datang ke Puskesmas untuk diperiksakan di sana. Nanti jika dokter memberikan resep untuk mendapatkan obat untuk pemulihan peserta dapat mendapatkan obat tersebut di tempat Vaskes tersebut tanpa iur biaya, seperti itu, Mbak. Tanpa mengeluarkan biaya sama meskipun sekali. Itu di puskesmas ya? Ya, kalau di rumah sakit jika peserta ternyata butuh rujukan karena mungkin sakit jantung ya, Mbak ya, perlu penanganan spesialistik, nanti peserta dapat rujukan, Mbak, ke rumah sakit. Nanti ke poli jantung, ke spesialis jantung, seperti itu. Jadi semuanya dijamin, Mbak, tidak ada iur biaya, seperti itu. Mas, sebenarnya apa saja sih persyaratannya untuk kemudian kita bisa berobat menggunakan fasilitas BPJS kesehatan itu? Oke, yang pertama tentunya kalau misalnya ini katakanlah di Fasiankes ya, Mas ya, gitu. Di tingkat pertama maupun lanjutan ya, Mbak ya. Jadi peserta cukup membawa kartu BPJS-nya, JKN KIS-nya, atau menunjukkan dari HP itu mobil JKN, Mbak. Di mobil JKN itu ada kartu digital namanya. Namun jika peserta kartunya nggak punya ya, Mbak ya. Terus yang kedua, beliau lupa nih nggak bawa HP. Peserta cukup menunjukkan KTP. Dari NIK-nya itu sudah bisa dicek oleh teman-teman di Fasiankes itu tadi untuk peserta ini sudah terdaftar belum di BPJS Kesehatan, itu bisa, Mbak. Cukup menggunakan KTP. KTP itu tadi ya? Iya, betul. Jadi mungkin kan kebanyakan peserta itu tergesa-gesa ya, Mbak ya, dari rumah nih cuman bawa dompet sama, padahal di dompet itu nggak ada kartu maupun beliau lupa tidak bawa HP. Cukup menunjukkan KTP-nya, Mbak. Kita permudah seperti itu. Mas, kemudian nih banyak ini masukan dari masyarakat. Ya. Bila mana masyarakat itu katakanlah mereka ini sudah masuk di BPJS mandiri ya, yang bukan ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian mereka mempunyai tunggakan. Nah, benarkah demikian? Maka mereka tidak akan dilayani di Fasiankes atau di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Begitu, Mas Haji. Jadi gini, Mbak, untuk kita kan BPJS Kesehatan itu menjamin peserta yang aktif ya, Mbak ya. Kita yang aktif yang ya. Aktif, aktif dalam hal ini adalah yang membayar iurannya. Iya, betul. Jadi gini, kan balik lagi ke kepesertaannya tadi terbagi 2 ya, Mbak ya, yang penerima iuran maupun tidak. Jadi yang penerima iuran itu tadi, jika dari pemerintah masih tetap dijamin, Mbak, peserta masih bisa melakukan pelayanan kesehatannya di fasilitas tingkat pertama, primer maupun yang rujukan.
Untuk peserta-peserta yang dari pemerintah, dinas, PNS, entah dia pegawai perusahaan atau yang dia bayar sendiri, aktif dia juga bisa. Namun jika peserta yang penerima bantuan dia non aktif nih Mbak, nggak aktif ya kartunya. Misal pengen mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, itu harus mengubah kepesertaannya ke peserta mandiri terlebih dahulu Mbak, seperti itu. Harus merubah pesertanya ke pasien statusnya peserta mandiri. Peserta mandiri dulu. Jika peserta penerima bantuan iuran tadi tidak aktif ya Pak ya, namun dia ternyata sudah bekerja di perusahaan, itu bisa didaftarkan oleh perusahaannya Mbak. Jadi peserta tidak perlu daftar mandiri lagi seperti itu. Berarti memang benar ya, ketika memang statusnya tidak aktif, maka sementara tidak bisa dilayani tidak bisa dilayani Mbak, sampai kartunya tersebut aktif Mbak. Sampai kartunya tersebut aktif gitu ya. Selain itu Mas Haji, kita beralih ke mengenai rawat inap. Nah biasanya kan rawat inap ini sering diketahui oleh masyarakat itu bahwasanya untuk melakukan rawat inap itu ada batas maksimal harinya. Nah benarkah demikian Mas Haji? Itu sebenarnya ingin saya diluruskan dulu ya. Jadi tidak ada batasan Mbak dalam pelayanan rawat inap di FKTP tadi, pelayanan tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Mungkin yang banyak jadi keluhan itu di rumah sakit ya Pak ya. Jadi di rumah sakit itu tidak ada batasan rawat inap Pak. Jadi yang menentukan pasien pulang itu dari dokter penanggung jawab pasien, namanya dokter DBJP Mbak. Itu yang beliau yang istilahnya mendiagnosis peserta ini boleh pulang atau tidak. Jadi misal peserta rawat inap hanya 2 atau 3 hari pulang ya Mbak ya. Bukan berarti dokter tersebut membatasi peserta untuk di rumah sakit Mbak, boten. Jadi setelah 2 atau 3 hari dokter kan pasti menganalisis Mbak kondisi peserta. Jika menurut dokter ini bisa nih dirawat jalan di rumah, itu berarti cukup dipulangkan di situ Mbak. Jadi tidak ada rumah sakit membatasi seperti itu. Meskipun peserta ternyata butuh 7 atau 10 hari Mbak, misal jika memang itu sesuai dengan kebutuhan keadaan pasien ya. Iya betul, itu tetap kita jamin Mbak, seperti itu. Jadi salah itu perlu diluruskan Mbak. Perlu diluruskan gitu, masyarakat yang menganggap bahwasanya rawat inap itu hanya sampai 3 hari itu tadi. Iya betul Mbak. Baik, saya lupa tadi Mas Haji terkait dengan kebijakan KRIS ya. KRIS itu sendiri ada yang membedakan nggak sih Mas ketika nanti saat ini itu sudah berlaku tapi di semua Fasiankes? Belum Mbak. Jadi bakal dievaluasi nanti berlakunya di Juni 2025. Jadi itu apa yang membedakan Mas ketika itu nanti diberlakukan? Kalau yang sekarang itu setahu saya Mbak ya, mohon maaf ya. Setahu saya itu kalau sekarang mungkin di rumah sakit A kamarnya ada berapa, di rumah sakit B entah tidak ada ventilasi yang sesuai seperti saya infokan tadi, entah pelayanan labnya, entah di susunan struktur dari bangunannya itu mempengaruhi Mbak. Jadi tidak bisa sama dalam satu rumah sakit A dengan rumah sakit B. Meskipun dalam satu daerah yang sama. Iya, gitu Mbak. Jadi nanti kebijakannya itu berarti kondisi pelayanannya sama nggak? Pelayanannya sama Mbak, diharapkan sama nanti. Diharapkan sama. Iya. Berarti ini PR untuk semua Fasiankes ya, untuk berbenah gitu ya. Semua Mbak, semua pemangku kepentingan di sini berarti dalam halnya Mbak. Gitu. Tapi untuk misalnya nih masyarakat sekarang masih ada kelas-kelasnya nggak sih Mas? Mbak, masih ya. Kalau iuran kayak peserta mandiri yang bayar itu Mbak masih mengacu ke Perpres nomor 464 tahun 2020. Di sana peserta kelas 1 masih ditarik biaya untuk iurannya ya Mbak ya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Itu masih sama Mbak. Tidak ada perubahan dari Perpres tersebut. Di Kabupaten Probolinggo menurut Mas Haji sendiri adakah yang masih belum tertangani dengan BPJS Kesehatan Mas? Setahu saya Mbak ya, untuk rumah sakit sudah semua ya Mbak ya. Sudah semua. Iya. Masyarakat sudah semua tercover berarti. Maksudnya masyarakatnya Mbak ya? Masyarakatnya. Masyarakatnya masih ada sepertinya Mbak untuk masih yang tidak tercover nji. Masih. Jadi tiap hari itu kan untuk Kabupaten Probolinggo itu kan sudah universal health coverage ya Mbak ya. Jadi peserta yang sakit itu bisa mendaftarkan, bisa langsung aktif kartunya seperti itu. Itu masih ada Mbak tiap hari yang mendaftar. Jadi masih ada peserta yang belum terdaftar program JKNK seperti itu. Jadi tapi dari pemerintah Probolinggo sudah mempermudah Mbak untuk akses pendaftarannya seperti itu. Untuk peserta yang tidak punya kartu sama sekali, peserta sakit cukup datang ke puskesmas
Nanti jika peserta sakit nanti bisa terlayani ya. Iya betul, Mbak. Nah, puskesmas ini apakah juga terintegrasi dengan BPJS? Iya, Mbak. Puskesmas tadi yang masuk ke Fasiankes tingkat pertama ya. Gitu. Puskesmas, klinik, dokter umum, dokter gigi itu jadi satu kesatuan. Oh gitu. Nji. Mas, paling banyak ini masyarakat sampai saat ini tuh sering ini ya, ini mengeluhkan masalah BPJS kesehatan. Dan sering yang dikeluhkan oleh masyarakat ini mengenai yaitu tadi tunggakan untuk membayar. Nah, kenapa sih Mas BPJS kesehatan sering dikeluhkan, Mas? Jadi gini, kalau menurut saya Mbak ya, pandangan kami dari BPJS kesehatan sendiri, karena kami juga ada bagian penanganan keluhan, Mbak. Di sana banyak keluhan-keluhan masuk itu biasanya ke rumah sakit tidak dijamin, Mbak. Tidak dijaminnya, dan kemudian kami itu telaah, ternyata peserta itu tidak aktif kartunya, Mbak. Kebanyakan dari peserta penerima iuran itu tadi, Mbak. Jadi peserta penerima iuran, mungkin harapan kami juga, Mbak ya, mulai peserta ini semua mendownload mobil JKN, Mbak. Mobil JKN di-download, nanti bisa tahu pesertanya. Sudah tahu peserta tersebut masih terdaftar BPJS Kesehatan aktif atau tidak, seperti itu. Jadi kebanyakan peserta tidak mendownload dan tidak tahu, oh kartuku aktif apa enggak ya gitu. Itu kebanyakan beliau tidak tahu. Terus kalau telat bayar itu, Mas? Kalau telat bayar dari peserta mandiri berarti ya? Iya, biasanya. Jadi kalau telat bayar, misal beliaunya lupa nih Mbak, sudah lewat bulan gitu ya, beliau nggak membayar, itu langsung tidak aktif kartunya, Mbak. Tidak aktif ya? Itu peserta tinggal membayarkan ke channel pembayaran, nanti kartunya bisa langsung aktif seperti itu, Mbak. Gitu. Channel pembayarannya sudah banyak juga, Mbak. Jadi banyak seperti bank, ada beberapa bank, ada bisa pembayaran di Alfamart, Indomaret, ataupun di marketplace seperti itu, Mbak. Tokopedia, Shopee itu juga sudah bisa. Jadi harusnya mempermudah ya, Mbak, mempermudah peserta juga untuk membayar. Ada nggak sekarang Mas Haji, kita Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan itu di Kabupaten Probolinggo itu ada berapa? Kalau fasilitas kesehatan di Probolinggo itu untuk rumah sakitnya kalau nggak salah ada 6, Mbak. 6 rumah sakitnya ya? Kalau tingkat primernya ada 58 kalau saya nggak salah ya, Mbak ya, 58 ya? Terdiri dari 33 puskesmas seluruh kabupaten dan ada klinik dan dokter umum seperti itu. Itu. Wah, lumayan juga ternyata. Lumayan, Mbak. Lumayan menjangkau karena memang luas nih, Mbak. Kabupaten Probolinggo kan luas, Mbak. Betul, gitu. Jadi butuh. Nah, kalau misalnya si pasien ini berarti kan tadi Fasiankes, nah kemudian si pasien ini membutuhkan rujukan. Berarti kan harus ke tingkat pertama dulu ya? Iya, Mbak. Harus diperiksa di tingkat pertama dulu. Iya, betul. Namun jika peserta mengalami gawat darurat ya, Mbak ya, itu boleh langsung ke rumah sakit, itu boleh. Boleh. Gitu. Nah, pengalaman dari saudara saya sendiri, Mas, ketika mereka membutuhkan surat rujukan untuk ke dokter spesialis, nah itu dijadwal berarti ya, tidak langsung mendapat jadwal gitu. Maksudnya sesuai dengan jadwal dokternya kapan, kemudian misalnya nih saat ini saya di puskesmas, katakanlah ibu saya ini periksa di puskesmas A, kemudian dia membutuhkan rujukan, nah dia baru akan dirujuk itu bulan berikutnya. Itu dirujuk, kenapa kok bulan berikutnya, Mbak? Karena daftar tunggu pasien itu tadi mungkin ya. Oh, daftar tunggu ya? Ada nggak sih kayak gitu, Mas? Takutnya gini, Mbak. Atau meminta surat rujukan itu memang begitu mekanismenya? Enggak, kalau surat rujukan itu seperti ini, Mbak. Kenapa tadi saya bilang kalau misal membutuhkan spesialistik, dokter spesialis ya, Mbak ya, itu perlu dirujuk seperti itu. Jadi yang menentukan kasus peserta A nih sudah diperiksa, ternyata beliau menyatakan demam atau pusing biasa ya, Mbak ya. Oh, ternyata peserta ini bisa nih dirawat di FKTP, di fasilitas tingkat ditangani di FKTP itu ya. Cukup di sana. Jika memang peserta karena butuh penanganan spesialis, karena memang bukan kompetensi dokter umum ya, Mbak ya, itu perlu dirujuk seperti itu. Mungkin saat itu mungkin ya, Mbak ya, kalau saya nggak salah nangkap ya, Mbak ya, takutnya saat itu ibu jenengan lagi perlu evaluasi mungkin, Mbak. Dilihat dulu mungkin sakitnya seperti apa, seperti itu. Gitu. Lalu bisa nggak sih, Mas, meminta surat rujukan tapi beda vaskes? Beda vaskes maksudnya gimana, Mbak? Mohon maaf. Minta rujukan BPJS tapi kita beda vaskes. Jadi misalnya nih, katakanlah si A ini ada di vaskes A. Nah, kemudian kita meminta rujukan ke beda daerah, atau misalnya kita lagi berkunjung gitu, Mbak ya. Kayak saya Situbondo, saya datang ke
Probolinggo. Nah, kondisinya pada saat itu kita minta dirujuk ke daerah asal kita, tapi kita tertangani di Probolinggo gitu. Itu bisa gitu, Mas? Bisa, Mbak. Jadi saya luruskan dulu, bukan minta rujukan ya, Pak ya. Tapi sesuai indikasi medis dari dokter ya, Pak ya. Jadi misal saya nih asli saya di Situbondo nih, Mbak. Namun saya bekerja di Kabupaten Probolinggo. Vaskes saya masih di Situbondo. Namun ketika saya sakit, saya bisa, Mbak, periksa di vaskes di daerah wilayah Kabupaten Probolinggo, Mbak. Saya bisa. Dan ternyata misal tertangani, Mbak, gratis tanpa iur biaya. Misal saya butuh dirujuk nih ke rumah sakit, itu nanti dari klinik tersebut atau puskesmas tersebut bisa mengeluarkan rujukan ke rumah sakit seperti itu, Mbak. Jadi kalau karena saya apakah saya harus pindah vaskes terlebih dahulu? Nggak usah, Mbak. Namun jika berkunjungnya lama ya, Mbak ya, misal saya di sini terus gitu ya beberapa bulan gitu ya, kami sarankan untuk pindah vaskes saja seperti itu. Mas, kondisi seperti apa yang kemudian itu butuh dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lah itunya peralatannya? Ya, jadi sesuai tadi, Mbak, yang pertama mungkin dari kompetensi dokter, Mbak, butuh spesialistik atau tidak. Yang kedua dari segi alat. Biasanya kan kalau di puskesmas maupun klinik itu kan alatnya dasar ya, Mbak ya, misal lab dasar, obatnya juga obat-obatan dasar. Itu memang perlu dirujuk dari dua kompetensi tersebut. Perlu dirujuk ya. Berarti di luar itu berarti dimaksimalkan di vaskes tingkat pertama dulu gitu. Ya. Mas Haji, ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, terutama dalam menggunakan layanan Fasiankes. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk peserta di terutama wilayah Kabupaten Probolinggo ya, Mbak. Betul. Diharapkan Bapak Ibu semua mungkin bisa menginstal mobil JKN. Jadi di aplikasi tersebut sudah banyak fitur-fitur, Mbak. Jadi bisa ngecek keaktifan peserta. Jadi misal di bulan ini kita aktif, namun di bulan berikutnya belum tentu kita aktif kan, Mbak, seperti itu. Jadi dari sana kita bisa ngecek seperti itu. Nah, untuk perubahan vaskes, perubahan data peserta bisa juga dari mobil JKN. Jadi banyak fitur di dalamnya. Jadi menurut saya itu mempermudah untuk kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Probolinggo seperti itu, Mbak. Baik, ya. Mas Haji, terima kasih atas informasinya. Tadi banyak hal yang kita dapat dari perbincangan kita pada hari ini. Dan semoga Mas Haji sehat selalu, amin. Kita ketemu lagi di tema-tema yang lebih menarik lainnya. Baik, Mas Haji, makasih ya. Ya pemirsa Ngobras, itu tadi perbincangan kita bersama dengan BPJS Cabang Kerasaan Kabupaten Probolinggo. Saya mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.